Yuk. Oke, kembali. Oke, yuk. Yuk. Kembali lagi gue sama Ferry di atas roda. Sekarang gue sama F Bagol. Gue nomor start lu berapa sih? 126. 126. F Bagol 126. 126-nya itu ada artinya apa tuh? Ada. Jadi dulu punya bos nih, orang Cina. Cina? Cina. Nah, nanya kan konsul sama bos, yang bagus apa nih bos nomor startnya? Dulu kan 23. Selalu dibilang anak monyet. Kalau emang yang ngerti sama gituan pasti. Pasti. Monyet. Terus Dari situ lama tuh dia mikir, diem. Tar, mungkin dia ngitung kali mas. 126. Kok 126 bos? 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 6, 9. Q ada di bagus. jadi alasannya gitu doang. Alasannya gitu. 126 Sampai sekarang pakai. tambah 6 9. Dan lu langsung oke aja tuh. Langsung oke. Ya oke lah secara bos yang minta gitu. Itu saat itu bos dari mana? Itu dari bos pit shop sekaligus dia support balap juga, bos KJM. Oh KJM, Kansa Jaya Motor Bukan, maksudnya? Karya Jaya Motor. Sorry, salah sebut. KJM, Karya Jaya Motor. Karya Jaya Motor. Itu bos pertama lu di situ? Enggak, Oh enggak. itu udah bos ke beberapa. Berarti semenjak lu balap itu masih 23 tuh sebelum sama dia? Iya, sebelum gitu. sama bos itu. Pas perubahannya jadi 126. 6. 23 anak monyet. Itu karena di ojok-ojok sama partner sih, diledekin. Ya udah, akhirnya ganti aja 126. Oke. Partner juga yang minta. Secara Chinese ya pasti dia punya alasan sih ngasih angka ya. Oke ya, kita flashback lagi dari awal. Lu anak keberapa sih itu? Saya anak pertama. Dari pertama. Dari ibu saya itu istri nomor 2. Ibu saya istri nomor 2. Iya. Bisa dibilang 3 kalau yang satu lagi. Saya pernah ngeliat bentuknya. Tunggu, ibu saya gimana tadi? Istri nomor 2. Istri kedua dari bokap. Oh. Nomor 1. Oh jadi lu anak satu-satunya di istri keduanya? Ada punya adik kandung 1. Oh, adik kandung satu ibu satu bapak berarti 1. ya? Tadi lu bilang 3. 3. Cuma yang harusnya nomor 2. Cuma karena saya nggak pernah ngeliat orangnya jadi nggak saya anggap. Gue jadi ngomongin bokap. Iya. Nggak apa-apa, biar tahu. Biar tahu. Siapa yang biar tahu? Iya, semua orang biar Semua orang tahu. Nggak apa-apa sih. Lu kelahiran tahun berapa sih? Bagol kelahiran tahun 1999. 99. Masih muda apa udah tua tuh? Muda dong. Muda dong. Lu masih kecilnya tuh tinggal di mana? Waktu kecil tinggal di Bojongsari, Sawangan. Oh, sekarang di Bojongsari juga? Masih, ya balik lagi. Oh, sempat kemana aja tuh? Sempet pindah-pindah ke Tangerang, ke Bogor, balik lagi. Nah sekarang netepnya di Bojongsari. Itu lu pindah-pindah tuh ngikutin orang tua? Pindah juga atau memang lu nya Satu pindah-pindah? ngikut orang tua, kedua kemauan diri sendiri. Nggak betahan. Oh, nggak betahan. Lu emang lebih betah di Mana-mana. kelahiran lu gitu? Iya, tapi balik lagi ke Bojongsari. Bojongsari. Karena apa sih lu betah di sini? Di Bojongsari maksudnya? Di Bojongsari karena nenek. Oh, karena memang itu rumah nenek? Rumah nenek. Dari kecil sama nenek. Dari lahir sama nenek di situ. Oh, jadi maksudnya betahlah di rumah nenek maksudnya Betah. gitu ya. Tapi nenek sekarang masih ada? Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Kakek? Alhamdulillah masih ada. Wih, hebat ya. Nah, Bagul, lu masih kecil tuh dipengaruhi sama apa sih sebenarnya? Dipengaruhi. Maksudnya artinya mainan lu apa aja saat masih kecil tuh? Hobi atau kebiasaan mainnya tuh? Kebiasaannya itu dari kecil balap-balapan. Balap sepeda, balap lari. Iya. Iya. Di balap sepeda, balap lari, pokoknya yang sifatnya sprint gitu lah ya. Sempet nyoba ke bola, nggak cocok. Nah terus kan lu suka lari-lari entah nggak?
Di situ dimulainya lu akhirnya suka balap itu gimana ceritanya? Ceritain dong. Ceritanya dulu itu om udah main motor. Dia suka nonton balap, saya diajak. Dia main motor apa nonton balap? Dia udah main motor. Main motor tapi pas itu Dia mau balap, saya diajak nonton. Oh. Nah dari situ tertarik, udah terngiang-ngiang terus pengennya balap. Suka niru gaya dia. Itu di umur berapa? Itu di umur 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun. Masih belum bisa bawa motor berarti. Belum sepeda. Masih seneng-seneng apa? Ya seneng aja ngeliat orang Iya, balapan seneng. gitu ya. Saat itu balapannya road apa drag? Gesrek, cross. Oh, cross. Malah pertama kali lu cross ya. Cross. Nah, setelah itu selanjutnya apa obsesi lu tuh? Setelah lu suka, lu pernah ngomong apa gitu misalnya? Minta motor Minta beliin motor? Sama siapa? sama orang tua, sama bapak. Minta motor, kelas 3 SD dikasih. Karena udah bisa bawa motor nih mas. Bogor, kelas 3 SD udah bisa bawa motor. Waktu itu lu belajar motor apa? Smash, Smash tuh? punya kakek. Oh, udah nyampe tuh? Jadi naiknya dari depan gitu. Terus udah jalan baru ke atas. Oh iya. Tinggal nunggu apa namanya? Trotoar ya buat Berhenti. buat berhenti. Ya bener. Baru dari situ kakek bikin motor Supra nih. Diganti peleknya dikecil-kecilin. Oh, maksudnya Smash ini punya bokap kan? Iya punya kakek. Punya kakek. Nah, dia nggak tega kan ngeliat bagol nggak nyampe gitu, nyampe, ya. takut jatuh. Akhirnya dia beli Supra, bannya dikecilin, peleknya diganti biar bagol nyampe. Udah dari situ lancar bawa motor, gak ada hambatan, Akhirnya nyampe. Supra yang lu Iya, pakai terus tuh. pakai terus. Nah dari situ ngelihat motor Poswan, pengen mau minta tapi dulu nggak berani. Mungkin karena udah saking pengennya nih, mau beli sendiri nggak mampu. Ya lu masih kecil kelas 3. Akhirnya minta, dikasih punya kakak, Dikasih? Bukan dikasih pinjam ya? Maksudnya dikasih? Dikasih semua surat-suratnya. Oh iya? Iya, tapi nggak boleh dibuat bawa sekolah, apalagi balap-balapan. Khusus buat main-main aja, iya. Itu tadi motor F1Z? Iya, F1 JTR. F1 ZR. Terus akhirnya lu main ini diapain tuh? Diapain dah tuh? Mainnya kemana aja? Karena nggak Awalnya boleh bawa sekolah, nggak boleh buat balap. Ya buat ini aja, kalau sore pulang sekolah suka JJS, keliling. Lama-lama jengah juga nih. Masa cuman gitu-gitu aja. Nyobalah ke jalan raya. Jalan raya ketemu sama senior-senior nih yang lebih tua dari bagol. Maksudnya senior itu udah dewasa atau memang setingkat berapa tahun? Sudah dewasa. Dia angkatan om saya nih. Oh. Jauh lah umurnya. Nah dari situ dia ngeledekin gitu buat biar bagol balap-balapan. Ini kan dulu banyak nih anak kecil yang seangkatan bagol banyak. Jadi diadu sama dia nih balap. Oh gitu. Itu sore-sore tuh? Sore dekat rumah kan ada jalan lurus lah rapih. Nah dari situ makin keracunan tuh. Wah, ternyata asik juga balap nih. Ngumpulin uang aja. Ngumpulin uang, motor yang tadinya nggak boleh diapa-apain jadi korban racing. Nah itu diketahuin sama orang tua lu nggak atau yang ngasih? Ketahuin. Nggak apa-apa udah. Dibebasin malah. Itu di kelas 3 SD tuh udah begitu ya? Pokoknya kelas 5 tuh udah punya motor sendiri, hasil ngumpulin uang, dibikin balap. Itu di bengkel siapa inget nggak? Ingat, itu di bengkelnya Bang Encek Mansur, deket rumah. Tapi itu emang bengkel-bengkel racing ya? Bengkel yang lu tahu itu adalah bengkel-bengkel balapan? Bengkel balapan, gitu. cuma liar. Iya, liar. Nah itu udah tahu tuh, berarti lu saat itu nonton liaran nggak tuh? Nonton, udah diajak-ajak sama itu senior. Lu malam-malam tuh kelas 5? Ya sih udah kelas 5 berarti ya? Iya udah kelas 5. Udah kelas 5. Lu udah ngorek motor lu tuh berarti kan? Udah.
Nah, terus nonton-nonton lu bawa motor itu? Bawa motor F1 ZR. Oh, motor F1 ZR. Ada selevel umuran lu Ada yang... satu orang. Ada juga ya? Ada satu orang. Seumuran lu gitu? Seumuran, sangkatan. Setidaknya kan saat lagi balapan tuh banyak orang yang remaja-remaja, lu masih kecil lah hitungannya. Dan itu ada satu orang lu ada. Jadi joki juga. Oh, joki juga. Iya, dia jadi joki juga, cuma sekarang udah vakum dia. Oh, di kelas 5 SD tuh dia ngejoki. Sampai sekarang masih nih. Sebenarnya masih. Belum lama sih vakumnya, pas dia jatuh dia vakum. Bagol lanjut. Karena belum jatuh. Udah. Nanti dulu yang jatuh. Iya. Ini kita masih berurut nih yang dari kelas 5 SD. Lo gue heran juga ya umur segitu ya. Makanya udah kelewat racing mah. Kelewat sih. Cuma orang yang beberapa joki yang gue kenal ya, lu paling muda. Asli itu. Maksudnya paling kecil lah tahap untuk proses balapannya gitu ya. Bukan itu balapan sih yang suka yang akhirnya terjun gitu. Real banget itu. Iya emang real kan. Sampai disamperin sama warga tetangga, rusuh kalau bawa motor, gurang-gurung, geber-geber, ngkong pusing kan, wah bandel. Mesinnya lah nih yang ngkong dioprek, jadi saya nggak bisa geber. Jadi kalau digeber nih ngancil gitu nggak bisa. Nah dari situ pengen motor kopling, jadi kan kalau kopling bisa geber. Lah waktu F1 ZR? Udah kopling, cuma kan pas semes belum. Oh, ini lu balik lagi ceritanya atau? Balik lagi. Balik ceritanya. Oh, yang pertama kali semes itu belum kopling, cuman dikerjain sama engkong lu supaya biar nggak bisa geber-geber, nggak bisa balapan. Pas punya F1 ZR merdeka sih. Merdeka, nggak bisa diganggu gugat, malah jadi tambah crasingan. Crasingan, keranjingan nih crasingan. Bener tuh kata-kata bagus tuh, crasingan. Crasingan, om, aduh. Sampai nggak pulang-pulang. Nah pengalaman lu tuh di umur di kelas 5 SD berarti umur berapa sih? 5 SD. 6, 7, 8, 9, 10. 10-an ya? Iya. 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun berarti ya? Di umur 10 tahun kan nggak Bapak Gede Racing nongol. Air King semua. Asli jambret semua ini kumpul. Gila, kalau dilewatin sama mereka. Aduh. Begalnya rame-rame nih. Ngebegalnya rame-rame. Ada syuting. Bagol pakai meja. Pakai beban kalian. Lagi rapat RW. Apa, Wak? Oke. Nah, kelas berapa tadi lu bawa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Nah, itu kan saat itu kan balapan lu tuh nggak ini ya, maksudnya gabrugan aja gitu kan? Iya, nggak jelas. Nggak jelas. Di situ ada nggak kira-kira orang joki-joki yang lu masih ingat saat itu juga ada gitu? Udah nggak inget. Nggak inget ya? Nggak inget. Ya. Dan ya kali aja ada histori sama joki yang masih ada seperti sekarang. Jadi pas yang ikut perkembangannya sama lu gitu. Historinya kalau di liaran nggak lama sih, pas kelas 5 SD itu ngerasain jatuh parah juga. Dari situ udah mulai mikir buat stop balap-balap liar kayak gitu. Akhirnya bagol pindah ke cross. Oh, berarti yang liaran itu di kelas 5 SD tuh pakai motor F1 ZR lu? Iya. Bawa itu kan. Terus jatuhnya pakai motor itu juga? Beda motor. Oh, beda motor. Lu lagi bawa motor siapa? Bawa motor saudara. Motor apa tuh? Torbit. Oh, lagi Matic. Iya, bawa Matic. Jatuhnya malah di motor orang ya? Iya, dari situ udah. Itu jatuhnya pas lagi balapan atau ya, lagi nggak jelas. Lagi nggak jelas. Nggak jelas itu. Lagi ada momen balap atau nggak jelas tuh maksudnya lagi jalanan? Ya usia segitu gimana sih, kita bawa motor dari rumah aja, pengennya ngebut tuh nggak jelas. Udah termalam mau nonton balap nih ceritanya. Coba-cobain dulu.
Ya, jatuh. Yang lu jatuhin itu bukan motor balap kan? Bukan. Bukan. Semi balap. Oh. Kan dulu kan cuma sepuyer diborosin, ganti knalpot yang berisik, jadi balap. Jadi balap. Udah adrenalin ini udah motor balap. Motor balap. Knalpotnya udah kenceng. Oh, nah itu jatuhnya gimana? Parah nggak lu? Lumayan parah itu. Kepala, tangan, badan belakang, setengah, koreng semua. Dan lu sendirian tuh? Sendiri. Lagi nggak boncengin Enggak. siapa-siapa? Dan lu jatuh sendiri atau ada mobil yang ngalangin misalnya gitu? Itu bagol ditabrak dari belakang. Sama apa? Sama motor gede, kayak motor Harley gitu. Boh. Siang-siang malam-malam? Malam. Oh malam? Itu malam. Iya malam. Berarti lu kurang kenceng kali ditabrak dari belakang kali ya? Itu karma. Oh, kamar dari mana? Sumpahan dari tetangga-tetangga. Oh, lu nganggapnya itu ya? Iya. Jadi apa yang di pikiran lu itu jadi kayak mau berhenti gitu? Iya. Berhenti, stop. Maksudnya berhenti ngebut-ngebutan? Ngebut-ngebutan, lebih santai. Nggak geber-geber. Pindahlah ke gesrek yang lebih safety. Nah, kalau di gesrek kan mau nggak mau di tracknya yang bener dong gitu kan? Ada penanggung jawab. Ya resikonya ada tapi nggak berat. Kalau liar kan waktu itu kan berat. Iya, parah ya. Jatuh kayak gitu nggak ada yang tanggung jawab. Berobat sendiri. Nah, gesrek juga kan jatuhnya enak, masih enak dikit. Gurih juga sih. Gurih juga. Nah, lu bisa masuk ke gesrek itu gimana ceritanya? Lu mau atau memang ada saran dari orang tua atau? Karena emang hobi juga sama motor gesrek tuh. Hobi, seneng. Dari situ sih awal. Terus tambah lagi om nih, pembalap kan. Masa bagol nggak bisa kayak om bagol. Oh, berarti lu masuk ke situ karena emang rekomendasi om lu? Iya. Gitu. Bukan sembarangan asal lu sendiri masuk situ kan? Enggak, tapi emang udah ada kemauan. Ada kemauan juga. Om ngajak dan lu mau gitu. Atau lu minta saat itu? Minta dulu sih. Minta. Belum dikasih, dilihat pas udah korengan, udah jatuh. Baru udah ditarik sama dia ke jalan yang benar. Iya itu bener emang tuh. Nah, berarti prosesnya masuk situ, prestasi ada nggak di situ? Ada. Berapa lama di situ prestasi? Nggak lama sih itu kan dari 2010, 2014 udah stop di cross, Mas. 4 tahun tuh ya? Iya. Sekolah masih tetap lancar tuh? Waktu itu sempet berhenti. SMP itu berhenti. Gara-gara? Balap. Gara-gara balap itu? Keresingan. Nggak pulang-pulang, nggak mau sekolah, nggak mau dengerin kata nenek. Pokoknya bener-bener kelewat racing. Keresingan. Nah, di gesrek itu tadi kan gue nanya prestasi, apa aja tuh yang lu dapat? Trofi, fasilitas. Udah itu aja. Balapannya di mana? Jasinga. Oh, di Jasinga. Di Depok dulu masih rame. Depok. Masih punya sirkuit. Kesini-kesini udah nggak ada sirkuit, balapnya jauh-jauh. Saya kena virus liaran lagi. Jadi masalah cuma karena jauh? Iya. Atau memang udah nggak ada kemauan lagi gitu? Ada, sebenarnya kemauan tuh masih ada, cuma satu sirkuitnya udah jarang, kedua situasi udah nggak enak. Situasi apa tuh? Jadi bagol di cross sempet enak lah, udah yang tadinya balap merih. Gak lama dapet sponsor nih, difasilitasin, dijamin. Ya namanya balap pasti kalau udah mau enak sedikit ada aja. Oh. Cobaannya. Jatuh lagi saat tinggi-tinggi. Iya. Itu kayak nggak membekas gitu ya, maksudnya artinya ya cukup segitu aja udah cross deh. Iya. Sampai akhirnya lu crashingan lagi sampai sekarang gini lagi. Crashingan. Faktor di cross itu udah nggak kondusif lingkungannya. Maksudnya karena lu dipengaruhi apa lagi?
Iya, karena bagol waktu itu masih bener-bener polos nih. Jadi gampang kasut gitu. Siapa yang ngasut lu? Ya, teman-teman yang dulunya di liaran. Oh berarti orang-orang dewasa tadi kemarin itu tuh. Ketemu lagi ya kan. Tadi mah lagi nongkrong aja. Kan nggak ada balap nih cross, nongkrong disuruh nyobain motor liaran. Nyobain, wah perkembangannya beda nih bagol. Dulu nggak bisa bawa motor ini, sekarang bisa. Akhirnya dikasih balap, menang. Dari menang itu udah gol, nggak usah. Ya udah yang jelas ini jelas. Waduh jelas dong. Dibilang jelas itu. Jelas. Itu udah mulai versusan ya? Udah. Dua. Nah itu motor apaan tuh? Kembalinya bagol ke liaran itu dikasih Jupiter. MX apa? Jupiter Jet. Wah. Dulu nggak Sama bisa. bengkel? Sama bengkel yang sama. Oh. Yang bagol bawa F1 ZR bagol buat jadiin balap sama itu. Jadi Balikin ketemu dia lagi. Iya, ketemu orang lama, balik lagi ke dunia yang sama sampai sekarang. Nah bengkel itu sekarang gimana? Sekarang bengkel itu adanya di Cinangka, untuk Oh, di Cinangka. pindah ya. Dulu kan dekat rumah nenek di Bojongsari. Sekarang pindah, nggak jauh sih pindahnya, masih bisa dibilang masih Bojongsari juga. Dan sekarang masih berkunjung juga? Lu Masih suka main. Kadang ketemu di luar. Jarang banget tapi. Jarang. Nah itu bener-bener mulai lagi ya? Mulai lagi. Di tahun berapa tuh? Itu udah masuk 2016. Oh 2016. 2016. Habis. Gue bagi ya? Isep. 2016. Lu makin ini ya, maksudnya makin galak lah ya di situ ya. Bener. Padahal lu stop berarti 4 tahun berdong ya. Di cross itu 4 tahun kan? 4 tahun di cross. Di cross 4 tahun. Terus pas lagi lu nyoba lagi liaran dengan motor Jupiter Z. Itu udah mereka anggap nih bengkel lu ini lu makin bagus ya ceritanya Iya, gitu kan. mampu lah bawa motor itu. Lebih mampu. Oh, sebelumnya mencet kopling aja nggak bisa, nggak nyampe. Nggak kuat. Oh malah lu dianggap bagus ya? Padahal selama ini lu cross, tiba-tiba pas lagi nyobain langsung bagus ya? Karena emang basic cross keliaran itu mempengaruhi Dari sisi apa sih mempengaruhi itu? fisik. 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 Nahan stang misalnya gitu. Ya, nahan motor. Lebih peka ke gasnya. Begini aja terus. Iya. Nggak berhenti-berhenti. Persis ya? Persis. Iya. Persis. Teknisnya gitu. Hampir sama. Cuma fisiknya lebih unggul di cross. Karena efek guncangan lah segala macamnya. Iya. Perjalanan lu di 2016 tuh dimulai lagi ya berarti kan? Itu gimana? Ada cerita-cerita apa lagi di 2016 itu? Di 2016 itu ceritanya labil lah muncul nih. Goyang. Mau pilih yang mana? Antara? Liaran, drag nih atau ke cross. Lama tuh mikir. Karena yang ngeracuninnya deket rumahnya, jadinya cepet bagol buat ngambil keputusan ninggalin cross sudah. Karena racunnya lebih kenceng. Lebih kenceng. Racunnya lebih kenceng gitu ya ketimbang cross. Kalau cross yang ngeracunin paling om lu itu. Om doang. Kalau om orangnya simple. Lu mau apa? Lu mau di mana? Ayo. Tapi om lu tuh walaupun lu balik ke liaran lagi, dukung juga? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga? Yang penting masih kepantau. Nggak melenceng. Nggak melenceng apa tuh? Nggak melenceng kayak mabok. Oh. Kenakalan yang lain lah. Iya, Pokoknya kalau balap mah dianggapnya sama dia mah nggak nakal, itu mah udah wajar. Iya. Masa lu balapan mabok sih? Iya, nggak mungkin ya. Gue rasa sih nggak ada sih. Tapi kalau dulu ada. Dulu ada ya? Dulu. Karena cuman dia ngurang-ngurangin ketakutan paling sih. Dulu yang bagol lihat nih, kalau mau balap minum dulu. Orang lain?
Iya, orang lain, senior-senior. Iya. Minum baru dia balap. Nah, di 2016 lu sempat inget lawan siapa aja? Udah nggak inget loh. Udah nggak inget? Heeh. Saya tuh balapannya di mana aja? Itu balapannya daerah Bogor tuh di Warna, Mm-mm. Cinangka, Bojongsari, Dua Liandung. Mm. Belum jauh. Masih di daerah-daerah Masih Bogor aja situ ya? daerah-daerah sini aja. Sama sekali nggak inget tuh satu pun tuh. Nggak, Berarti emang karir lu di situ nggak lama ya? nggak. Inget-ingetnya tuh momen pas dikasih ninja aja. Di tahun berapa? 17. Oh, Awal. berarti cuma setahun ya Iya. masa-masa lu bawa Jupiter. Jupiter Z itu. Naik dikasih ninja, itu momen harus diinget. Oke. Nah, kayaknya nih gue baru tahu nih kalau pas lu dikasih ninja berarti lu belajar dulu di situ kan di ninja itu. Pasti. Pasti kan. Itu di bengkel mana tuh? Itu dulu MT Product. MT Product. Sama Game Speed Hmm. deket rumah. Gimana ceritanya bisa masuk ke situ? Terus lu dikasih ninja gitu? Ya karena mereka tahu Bagol tuh mantan pembalap cross. Itu alasannya? Iya, dicoba lah. Karena kan mereka taunya kalau udah dari cross keliaran tuh kasarnya merem lah. Oh. Padahal dulu Bagol nggak nyampe bawa ninja, jingke. Oh, ninjanya belum kecil? Belum, zaman dulu. Masih Nggak, itu? iya, nggak masih kayak sekarang, gitu kan? standar. Itu dulu mah copot pairing aja, Iya. balap. Oh, neketnya udah neket aja juga. Iya. Oh, iya. Terus Dari situ dikasih waktu sekali nyeting di Sentul. nyawa Sentul tuh. Enggak, Nyawa apa emang lagi ada enggak nyewa dulu tuh kayak Sentul biasa, yang kecil gede? yang gede. Yang gede. Nyeting sekali, besoknya langsung disuruh balap. Ya? Iya. Selang seminggu kan dulu Sentul itu seminggu sekali, Senin dong. Maksudnya oh iya. Langsung balap. Langsung balap. Di balapnya itu di Sentul apa di liaran? Di liaran, itu main di BSD. Pasti nggak ingat lagi lawan siapa? Ingat. Oh, ingat. Ingat. Siapa tuh? Harus disebut, tapi kalau disebut Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Yang lain juga banyak loh yang nyebut-nyebut. itu di Kan namanya kan BSD. memori kan. Ketemu senior. Bisa dibilang dia kelasnya tuh sama om saya, sama guru yang saya anggap guru di liaran, itu dia sekelas. Siapa tuh? Adi Buluk. Adi Buluk. Heeh. Hmm. Dari situ menang lah. Menang, Langsung menang tuh. langsung menang. Besok suruh balap lagi. Kalau habis lawan Adi Buluk itu Bagol lupa nama jokinya tuh, karena kan dulu nggak kayak sekarang lah. Dan itu udah kenal sebelumnya? Udah, Udah. cuma kenal wajah. Hmm. Nah kan dulu masih unyu-unyu. Itu umur berapa? Umur 17 tahun, 17 tahun. Udah lumayan ya. lumayan. Tapi saat itu ninjanya masih cuman copotan fairing doang. Iya. Kalau dulu motor nggak pakai bodi, motor balap. Disebutnya gitu. Iya. Udah kelihatannya nggak pakai body ini balap. Iya, balap. Nah, oke. Ini masih panjang nih perjalanannya kan? Panjang. Itu udah di 2017. Awal. Awal dengan lu ninja. Heeh. Padahal proses lu belajar ninja tuh cepet juga ya. Maksudnya sekali terus udah itu langsung balap Langsung gitu. balap, Dan menang pula. menang. Cuma dari situ kebanyakan diemnya Bagol. Dari situ setelah sekali balap itu Kan habis balap itu Bagol ke Bogor. tinggal di Iya, Bogor. tinggal di Bogor buat sekolah lagi. Oh, berhenti berapa tahun? Apanya? Sekolahnya? Heeh. Lumayan ada 2 tahun. 2 2 tahun. tahun setengah. Terus langsung sekolah lagi di kelas berapa tuh? 17 Langsung. tahun. Pokoknya awal sekolah lagi Bagol kelas 3 SMP. Dan pas di Bogor, pengalaman lu itu pas mulai di Bogor itu berarti lu udah Balap. diem masih balap lagi? Enggak, stop. Oh, stop. Istirahat kan? dulu. Lumayan lama.
sampai mau lulus SMP. Awal masuk SMK baru balap lagi. Sama bengkel yang sama? Sama bengkel yang sama. MT Product, Game Speed. Game Speed. Dari situ baru Bagol mencoba buat main keluar. Main keluar tuh maksudnya keluar kota? Enggak, keluar dari lingkungan game sama MT Product. Oh. Nah itu bengkel apa yang lu temuin saat itu? PJM. PJM. Terus setelah dari PJM prosesnya gimana? Bawa motor PJM nggak lama. Banyak teman kenalan. Dari salah satu orang itu ada yang bikin motor di Cisadane. Oh, oke. Nah dari situ dia ngajak Bagol untuk gabung sama dia. Dikasihlah Bagol motor satu. Motor apa tuh? Motor Ninja. Oh, Ninja. Disuruh nyeting dulu tuh? Nyeting. Habis nyeting langsung balap ketemu Mee. Ketemu. Dan lu udah tahu Mee saat itu? Udah tahu. Nah Bang Acul ini udah kenal sama Mee. Oh, ibaratnya di calonnya nih, Bang Acul nih. Bukan acara dia. Oh, bukan acara dia. Jadi dia udah kenal. Tapi dia ngedampingin Bagol, ngedampingin Mee tengah-tengah lah, biar nggak ada gimana-gimana. Jadi biar aman. Itu lawan Mee di mana ketemunya? Di Lebakwangi. Kandang Tirek. Parung Lebakwangi itu treknya serem amat gua. Serem. Mee lagi viral-viral ya kan. Mau main di Lebakwangi. Lah iya. Iya. Bagol juga nggak nyangka sekelas Mee mau main di Lebakwangi. Dari situ. Dan lu sering main di situ ya? Sering. Kalau di Lebakwangi mah lu sering ya? Sering. Karena itu markas lu ya itu. Markasnya di Lebakwangi dia soalnya. Itu gimana rasanya? Campur aduk. Campur sih. Pertama seneng ya lawan orang viral tuh kan. Takutnya ada. Takutnya ada. Wah, groginya banget. Banget. Tapi ada rasa takut kalah? Atau memang lu pasrah? Nyoba aja gitu? Iya, pasrah gitu. Mau menang, mau kalah, nggak apa-apa. Ini adalah momen penting juga gitu kan. Lawan Mee. Pelajaran berharga. Bisa ketemu 146. Ketemu 146. Nah, terus ini yang gue mau tanya. Berarti perdana lu di sebenarnya bukan perdana di Ninja ya. Perdana ketemu sama orang yang istimewa. Istimewa. Bagi saya dia istimewa. Ketemu sama Mee. Nah, gimana keadaannya tuh? Maksudnya persiapannya atau pas di tracknya kondisinya gimana gitu? Kalau persiapan dulu itu beda sama sekarang Om. Jadi kalau dulu tuh ya joki bilang udah, ya udah, santai aja. Jadi pas balap ada aja kendalanya. Pas mulai start? Udah start, udah jalan. Oh kendalanya pas lagi? Udah start. Ini nemuin kendala apa di situ? Businya pecah. Oh, trouble dong ya? Trouble. Jadi kalah tuh? Kalah. Iya lah, busi pecah masih menang aja. Tapi walaupun nggak trouble sih, kalah ya. Tetap kalah? Kalah. Kalau nggak trouble? Kalah. Lu bisa bilang itu tetap kalah? Dari startnya? Segi pengalaman Bagol sama Mee ini di liaran udah beda. Motor beda. Tinggal optimis aja gimana caranya menang. Makanya hasilnya kalah nggak kaget. Nggak kaget? Nggak. Karena lu udah ngeprediksiin kalah? Udah, iya. Mungkin kalau dia prepare-nya lebih mateng, lebih teliti. Setelah ketemu sama Mee dan ada hasil akhirnya nggak tuh? Maksudnya lu jadi apa sama Mee ketemu? Ada. Dari kejadian main itu hasilnya Bagol jadi akrab nih sama Mee. Dari mulai apa tuh keakrabannya? Dari mulai kumpul, diajak nongkrong, gak taunya itu pasukannya 146, diajak sama Bang Acul nih. Dari situ basa-basi sama Mee, ngobrol, akrab, tuker nomor, pin BBM dulu. Iya.
coba-coba chat. Sampai sekarang alhamdulillah masih baik-baik aja. Maksud dulu pas pasukan 146 itu apa sih? Jadi Bagol itu diajak nongkrongnya sama timnya Me Di bengkelnya mesti di luar. di luar. Ketemu di luar. Oh, teman-teman tongkrongannya. Teman-teman tongkrongannya. Oh. Maksudnya bukan teman-teman bengkelan gitu, bukan Ada. teman-teman racing. Ada sebagian gitu. Di mana tuh ketemunya? Itu di daerah Lebakwangi. Oh, kalau memang Dulu di kan Me Pamulang. aktif. Dulu Me masih aktif. Masih main ke sana ke sini. Jadi buat pendekatannya dulu singkat, bisa langsung akrab karena sering ketemu, ngobrol. Nah, terus proses apa lagi tuh? Setelah akrab, Bagolnya hijrah lagi nih, nyari lagi bengkel. oh, terus Pindah ke Depok. buset, bentar lagi ke Depok. Nah, di Depok itu ketemu sama bengkel siapa lagi? Ketemu sama bengkel Keanu, RJM, Kalisa, Pemula Matic. Banyak juga ya bengkel-bengkel yang lu sambangin ya. Banyak, Ada pengalaman-pengalaman juga di situ. banyak. Banyak. Ceritain dong. Dari mulai gabung itu 2017 mau ke 18 sampai 2020 Bagol gabung. Itu pengalamannya kalau diceritain nggak kelar nih Om sampai besok nih. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Maksudnya yang menurut lu lebih berkesan lah gitu kan. Yang lebih berkesan di Depok itu sosok partner apa tuh? joki, Oh, partner joki balap. juga, partner balap. Itu yang bikin berkesan. Apa yang lu lakuin sama partner itu? Maksudnya satu tim tapi sesama joki kan? Sama-sama joki. Mm-mm. Itu kerjasamanya tuh bukan di balap aja, di luar balap. Pokoknya setiap hal-hal di luar balap pasti sama dia. Oh, secara chemistry udah dapet nih, misalnya temen deket gitu kan. Itu siapa? Itu almarhum Sultan, Oh, udah almarhum. Dia kecelakaan. Oke. Lanjut. Kecelakaan gitu. Jadi keinget. Nah, saat momen kecelakaan itu, gue jadi nerusin kecelakaan gitu. Penasaran gue. Nah, momen-momen kecelakaan itu lagi balapan, Lagi setting, lagi nyeting, dan ada lo di situ. posisinya nggak ada. Oh, nggak ada. Saya lagi disuruh sama almarhum, Lagi disuruh. suruh ngambil uang dia nih, tolong ambilin. Saya ya tunggu. Saya jalan, pas saya nyampe tempat orang yang megang uang almarhum nih, kok di telepon nggak diangkat. Pas lihat status temen, udah di rumah sakit. Oh. Udah nggak jadi ngambil uang, langsung aja saya ke rumah sakit. Dan pas lagi lu di rumah sakit, itu almarhum masih hidup atau Nggak sadar. koma? Masih belum meninggal ya? Belum. Belum. Nah, terus lu temenin di situ. Temenin. Habis dari rumah sakit, saya antar ke tukang urut. Oh, sempat keluar ke rumah sakit? Keluar dari rumah sakit. Oh, berarti udah dianggap sembuh tuh di rumah sakit? Sebenarnya sih pihak dokter nggak menyatakan dia sembuh. Oh, luka-lukanya masih ada lah ya? Iya, karena luka dalam. Luka dalam. Terus dia mau pulang? Tapi dia kesakitan kakinya kan. Jadi yang lain juga mikirnya kakinya dulu tanganin. Bawalah ke tukang urut. Habis dari tukang urut, Bagol udah anter, Bagol pulang. Karena besoknya mau balap nih. Bagol? Harusnya sama almarhum. Akhirnya Bagol balap sendiri. Itu Bagol jenguk dia lagi tuh setelah 5 hari. Dari kejadian dia tinggal balap 5 hari kemudian baru Bagol jenguk. Aduh, nggak kuat nyeritainnya. Nggak kuat Bagol.
kondisinya makin parah. Tapi dia sadar, maksudnya bisa Sadar. ngomong gitu. Bisa tapi nggak mau makan, tapi harus minum obat. Iya, iya. Karena di tukang urutnya ada medisnya juga, Hmm. medis buat dalamnya dia nih. Hmm. Nah, dari pas Bagol lama nggak lihat dia, pas lihat lagi udah kondisinya kayak gitu, udah Bagol off dulu balap. Oh, oke. Nggak lama Bagol lanjut balap lagi. Itu dia hampir setengah tahun nih berbaring. Setengah tahun. Dan dia meninggalnya tuh kok gimana? Itu dia dari tukang urut disuruh bawa ke rumah sakit lagi Iya. karena kondisinya udah Semakin parah. semakin parah. Dibawalah ke rumah sakit, pihak rumah sakitnya malah marah-marah. Iya. Pas dicek kondisi dia nih, wah udah, ya udah Bismillah aja, semoga sembuh, keterima lah. Mau tuh rumah sakit, cuman emang umurnya dia udah sampai situ aja. Oh, berarti meninggalnya pas di rumah sakit? Di rumah sakit, dari tukang urut dibawa lagi ke rumah sakit, sempat ada tindakan operasi, cuma emang umurnya udah waktunya udah harus pulang dia. Berarti ini ke rumah sakit sebenarnya lagi semakin parah. Ya udah ke rumah sakit aja deh gitu kan, karena semakin parah gitu kan. Iya, pas di tukang urut, Pas di tukang urut. tukang urutnya udah nggak sanggup. Kalau kakinya masih bisa ditekel, tapi yang di sini Iya. Daleman. Berarti dia meninggalnya pas lagi ada lu di situ? Atau enggak. Jadi Bagol tuh pas dia dibawa ke rumah sakit lagi kan Bagol lanjut nyeting balap. Itu dikabarinnya Bagol lagi disentul. oh. Sempet kritis. Hmm. Bagol pulang dari Sentul, belum selesai nyeting udah pulang. Bagol sampai rumah sakit, alhamdulillah bagus lagi nih kata dokter. Pikir bagus lagi, Bagol pulang, ganti baju segala macam, mau salin lah. Besoknya dia WA Bagol, Bisa WA? WhatsApp, Heeh. titip barang-barang. Dalam artian barang-barang apa? Kan dia itu bener-bener tinggal bareng sama Bagol, kayak Oh. perlengkapan balap dia, baju dia, terus satu lemari sama Bagol. Dia WA begitu, Bagol kaget. Mau tanda-tanda tuh? Enggak, seneng gitu, Oh, seneng, kaget seneng. Wah, sembuh nih temen. Ya udah, Bagol bilang nggak usah dipikirin, lu fokusin gua aja. Oke, kata dia. Ya udah, Bagol pikir udah bisa main handphone, santai. Iya. Besoknya Bagol mau nyeting lagi ke Sentul. Mungkin tuh tanda-tanda ya. Itu mau berangkat ke Sentul, ada aja halangannya. Dari Bagol mau mandi, dari Bagol mau berangkat sampai udah nyampe Sentul, Mau mandi itu hambatannya apa? tahu-tahu airnya nggak keluar, nggak bisa ngelanjutin mandi. Hujan, mandi pakai air hujan. Astaga. Bilas mau nggak mau, udah pakai sabun, tuh air mati. Udah kelar mandi, berangkat Sentul nih, hujan-hujan. Nyampe Sentul nggak jelas, nyetingnya nggak jelas, Bagolnya nggak jelas. Pulang lah ke bengkel pemula metik Bagol tuh dari Sentul. Nah, udah ada rasa nggak enak, udah pulangnya ke bengkel pemula metik aja. Bagol sampai langsung tidur, nyampe bengkel pemula metik langsung tidur. Nah itu lagi tidur dibangunnya, Oh, dapat kabar dari situ. dapat kabar udah nggak ada. Pas lu tidur ya, bangun-bangun begitu. Iya, udah nggak ada. Selangnya berapa lama tuh sejak dia WA lu nitip barang? Seharian doang? Seharian. Sehari doang ya? Dia almarhum Sultan ini seperjuangan joki lah ya? Seperjuangan, walaupun nggak dari kecil. Iya. Ketemunya udah di umur-umur Udah 17-an lumayan. ya? Perjalanan Bagol setelah
lu dapat kabar itu, lu pasti ya terpukul lah ya gitu kan. Pukul. Nah, terus lu tindakannya itu apa tuh? Apa mesti traumanya ada kah Ada saat itu? trauma. Ya pokoknya udah nggak enak ngapa-ngapain. Berapa lama tuh lu berjalan kayak gitu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Op balap. Mulai nyeting lagi, cuma nggak bener. Masih ada rasa trauma. Sedih juga nggak hilang-hilang. Istirahat lagi balap. Dari 2 minggu vakum, nggak megang motor. Sempet vakum lagi. Terus nyoba balap lagi, kok masih nggak bener. Soalnya ini nggak bisa hilang Iya, gitu, iya, sampai iya. sekarang. Pokoknya kalau keinget semakan tidur Iya, inilah. sekamar soulmate, berdua. soulmate. Aduh, Dan dia orang tuanya ada di dekat situ atau jauh dari orang tua? almarhum itu aslinya orang tuanya orang Pandeglang. Cuma punya rumah di Aji Gandun, Wilayah mana tuh? Pondok Labu. kalau nggak salah. Oh, majikan lu di mana sih? Pondok Labu. Oh, nah itu kan perjalanan lu di Depok tuh. Wah, bengkel gue lupa tadi apa aja tuh. RJM, RJM. Keanu, Pemula, KJM juga nih termasuk nih yang bosnya ngasih nomor star. Pemula Matic, RJM, Kalisa Speed. Bisa speed. Nah, momen-momen yang sekarang nih yang lagi present time kan, berarti pertemuan lu sama Techno itu jauh dari itu atau udah deket-deket tuh? Itu udah Udah mulai-mulai deket? nggak deket, cuma udah kenal. Udah kenal, maksudnya perjalanannya, bukan perjalanan apa, timingnya. Sama Masih lama orang-orang. nggak pas lu dari Depok itu ke Techno? Udah kenal, udah sempet mau direkrut lah, maksudnya mau dipakai nih sama Techno. Cuma Bagol udah nyaman sama almarhum nih di Depok. Oh, sempet ditawarin dulu Sempet. juga. Sempet diajak Ajak sama- buat jadi partnernya ME. Pertama yang ngajak itu Bang Acul. Bang Acul. Mungkin dari ME itu. Nah, baru ME-nya ngomong langsung. Berhubung Bagol udah ketemu almarhum, udah nyaman lah. Udah asik nih. Lain waktu Bagol bilang, nanti dikabarin. Lama di Depok itu ada 3 tahun. Dan lu masih hold dulu ya, masih tahan dulu untuk ke Techno nih. Tahan Karena lu masih nyaman di Depok. Depok. Lu akhirnya bisa terima Techno tuh gimana ceritanya? Bagol terima di Techno itu sedikit ada konflik di Depok. Oh, Ada masalah. Ketemu lagi lah nih sama Bang Acul ini. Dulunya nggak ketemu, pas Bagol di Depok itu ketemu jarang. Hanya cuma bisa WA-an. Nah, pas Bagol konflik di Depok, Bagol lebih banyak di rumah. Nah, dia nyamperin. Acul. Dia belum tahu kalau Bagol itu udah senggang gitu sama Depok. Pas dia tahu baru, yaudah gabung aja ke sini ke Techno. Kebetulan awalnya saya gabung ke Techno itu bosnya emang udah kenal lama. Buat motor di Techno, yaudah akhirnya Bagol mau. Karena udah kenal sama Bang Acul, kenal. Dan di situ udah ada ME, udah ada Aden. Belum. Oh, belum ada. Dulu itu ME, Mohan yang Bagol tahu, yang Bagol kenal. 2 itu, ME, Mohan. Berarti Aden emang duluan lu ya? Duluan Bagol. Oh, duluan Bagol. Nah, perjalanan lu sama Techno itu Lumayan lama. lumayan lama ya, sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Kayak 2019 akhir itu udah mulai gabung. Udah mulai bawa motor Techno.
Itu perjalanan yang lu rasain di Tekno, lawan-lawan siapa atau prosesnya gimana? Awal gabung di Tekno itu Bagol lawan Adrian 99. Ketemu adik Kate. Nah dari situ sampai sekarang manjang. Dan lu tiba-tiba langsung balap sama adik Tekno. Kate, Oh, sama adik Kate? tapi sebelumnya lu udah dikasih motor atau pakai motor atau pakai motor? Udah dibuatin motor sama bos Udah yang dibuatin. Bagol bilang kenal tadi tuh. Dibuatin sama dia. Oh, jadi semenjak lu masuk dibuatin lah. Dibuatin, Apa padahal- udah jadi dulu? Dia bikin satu. Ini satu. Tadi buat Mee. Mm-mm. Pas Bagol mau gabung sama bos, dibikinin lagi satu. Oh, tadinya join ya ceritanya? Iya, tadinya mau join. Join. Cuma berhubung bos punya 2 motor nih, begitu nggak kepake juga udah bikin lagi aja buat Bagol. Jadi masing-masing, ini Mee, ini Bagol. Oh, nah itu perdana tuh pas lagi lu di Tekno ketemu sama adik Kate. Nah, Di adik Kate gimana pengalamannya? oh, itu bener-bener perjuangan. Maksudnya Kalah perjuangan dulu. apa tuh? Hah? Kalah baru gabung di Tekno, Kalah. kalah. Cuma disemangatin sama Bang Acul, Mee. Pokoknya tim Tekno itu beri semangat. Pokoknya jangan sampai kendor. Di situ yang bikin Bagol masuk ke Tekno sih solidnya. Dia nggak pandang. Terus kayaknya pengalaman lu di Tekno tuh banyak gak sih? Belum banyak banget. Belum banyak banget. Karena selama Bagol di Tekno, Bagol megang motor itu speknya standar porting aja. Oh, sementara masih standar porting aja. Standar porting, standar porting. Standar bebas baru-baru sekarang. Belum lama. Jadi pengalaman lu pas di Tekno tuh justru jarang ngelawan siapa-siapa gitu. Jarang. Jarang. Karena Bisa pas kehitung ya. bisa kehitung karena pas Bagol gabung di Tekno itu Bagol baru mulai balap lagi nih. Yang tadi Bagol bilang di Vakum rumah dari Depok. vakum dari Depok di rumah nggak balap-balap Nah, performance lu atau itu berkurang berkurang jauh. jauh. Dan di Tekno itu lu masih punya pikiran 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 apa? almarhum. Masih. Apa Iya, udah enggak? kadang-kadang kepikiran, Ganggu lu nggak sih pas lagi Ganggu. setar gitu? Ganggu ya. Itu efeknya ya, traumatik ya, sebutan trauma. Makanya Tekno masih bijaksana melihara lu gitu kan, walaupun jarang dibawa balap, terus lu masih dianggap lu pribadi masih belum performanya masih belum bagus saat itu kan. Ibaratnya masih second player lah sebenarnya kan, second player kan masih alternatif lah gitu kan. Alternatif kalau nggak ya Bagol gitu-gitu. Berarti ingat dong siapa aja yang lu lawan saat itu Saat di Tekno? Karena masih dikit kan berarti harus Iya. inget dong. Adik Kate, Agung Ceria, Bokir. Udah itu 3 yang bener-bener lepas ya. 3 itu ya. Iya. Berarti selama berapa tahun tuh di Tekno tuh? Iya dari 2019 sampai akhir, sekarang iya. itu 3 kali. Masuk 2021 baru ketemu Diba, ketemu Bogelece. Oh. 2001 mulai ada lagi. Naik lah bawa standar bebas. Karena pas baru gabung itu dikasihnya standar porting. Itu dikasih standar bebas karena emang lu mau coba atau memang Iya, dikasih kesempatan? Bagolnya mau coba, alhamdulillah dikasih kesempatan. Ya udah. No tuh, oke. Lanjut pas di Tekno pengalaman lu masih belum banyak lah gitu kan. Tapi kan di samping itu lu juga ada bengkel-bengkel lain juga kan. Ada. Nah sekarang lu gabung sama yang masih running ya, maksudnya yang masih running selain Tekno gabung sama
kalau nggak salah MRC, Iya, MRC, terus ada lagi nggak? Cims Motor, Marsupilami, RJM Parung. RJM Parung bukannya Depok ya. RJM Parung. X-Speed. Banyak juga ya. Iya, Cuma belum ngeliat eksistensinya gue sih. belum. Ya. Masih nyeting aja apa emang lagi masih main-main aja? Apa Nyeting. udah punya motor masing-masing level itu? Udah punya motor, tapi masih setting karena tahu perkembangan balap sekarang. Jadi biar bersaing. Oh, menurut lu pribadi memang belum dapet atau belum bagus gitu ya? Harus banyak-banyak setting. Karena sekarang motornya kenceng-kenceng banget. Kalau dulu nyeting sekali, balap udah. Sekarang nggak ada yang naruh bisa. Nggak ada yang bisa. Iya, nggak kelihatan. Kalau sekarang filmnya belum kelihatan, aduh, berat. Sekarang pada bilang nganggapnya kenceng-kenceng banget. Kenceng tuh emang karena emang settingannya kenceng ya. Jokinya emang harus bawa menyesuaikan lah justru ya gitu ya. Motor kenceng-kenceng banget. Makanya joki sekarang nggak ada tuh yang minum dulu sebelum balap. Kalau sekarang sih gak ada yang begitu, aduh. Bisa muter balik. Muter balik. Nah, lu terus di AMRC lu ada pengalaman? Ada. Oh Sekarang apa dulu? Hah? Sekarang apa dulu? Lah emang dari kapan? Itu kan AMRC itu mekaniknya mantan asistennya Cisadane. Iya. Bagol bawa motor Cisadane udah kenal, setting bareng, balap bareng. Sama Sato itu. Iya, sama Mas Sato. Sempet bikin Ninja. Cuma nggak lama. Dari situ vakum tuh Mas Sato tuh. Berarti lu sempet kenal Koapi? Kenal nama tapi belum pernah belum ketemu. ketemu. Baru sekarang nih. Bagol pernah bawa motor Koapi itu. Ya pastinya di Cisadane kan? Iya, 2020 Bagol udah bawa motor Koapi. Udah nyeting rackingnya Koapi. Cuma belum pernah ketemu. Tahu namanya aja. Iya. Udah mesti tahu karena ini motornya ownernya Koapi gitu. Namanya Cuman nggak Koapi. pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Sampai sekarang tuh belum pernah ketemu. Udah akhirnya justru kan. bangunnya Pas lagi AMRC lu baru ketemu. oh ini Ketemu di mana? Sama ketemu beliau? di Sentul. Oh, pas lagi dia disentuh. Kaget juga itu. Ini gol ownernya. Ini Koapi Mas. Iya, ini Koapi. Sopan ya. Manggilnya pasti abang. 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 Anak kecil dipanggil abang juga. Nah, gimana kenyamanan lu di AMRC? Kenyamanan. Atau rasanya gimana? Rasanya Keakrabannya. seneng. Kalau akrab banget. Keren banget. Akrab banget sama Mas Sato. Dari dulu, biasanya dari Bagol belum kayak sekarang, udah kenal. Terus nggak nyangka juga dia bisa kayak sekarang. Ya. Oh iya, lu ketemunya gimana? Ketemunya maksudnya bisa masuk ke AMRC dari Mas Sato atau gimana? Jadi waktu itu Bagol mau balap. Mm-hmm. Nah, dia nelpon Siapa tuh dia? Mas Sato. Mas Sato. Mas Sato nih. Mm-hmm. Siapa nih nomor? Pas diangkat suaranya Bagol kenal. Mm-hmm. Bagol pikir kenapa nih? Mm-hmm. Dia nyuruh nyeting. Bagol sempat nggak percaya. Mm-hmm. Yang Bagol tahu kan dia udah nggak main motor. Oh iya. Udah kerja lah. Ini serius ngajak nyeting? Iya serius. Nah, dari situ Bagol mulai ketemu lagi. Nyeting. Gak nyangka hasilnya. Nggak nyangka itu? Kenceng banget. Kenceng banget sih enggak. Maksudnya dengan dia vakum lama, tapi dia bisa bersaing dengan keadaan sekarang. Menurut lu ya? Maksudnya menurut lu saat itu, keren juga nih korekannya atau settingannya gitu-gitu ya? Yang lu anggap saat itu cuma sekedar asmek ya? Iya, Asmek kok tiba-tiba lu kaget. Bisa bikin motor gitu kan? Karena belum nyobain motornya, punya kepikiran kayak gitu. Pas motornya udah Bagol cobain, wah, Mas Sato bisa. Itu 2021? Enggak, belum lama ini. 2022? Iya. Emang lu gabungnya di 2022 ini? Mulai ketemu lagi 2022.
Berarti di 2020 itu Jarang jarang ketemu. ketemu kan, karena emang pas udah pisahnya di situ tuh Pisah. di Cisadane. Nah itu di pengalaman di MRC lu pernah balap? Pernah Pernah kan ya? pernah 2 kali. 2 kali. Heeh. Lawan siapa aja ya? Itu bagul ketemu Agung Kecil sama Kecil. Adit Bolang. Adit Bolang. Hasilnya? Alhamdulillah. Wah. Kan ada 2 motor tuh di situ tuh, Lotai sama Lopan. Iya. Ada Lu 2. tahu kan namanya? Lu bawa yang mana? Saya yang Lotai. Yang Lotai ya? Heeh. Lopan di Haji Meri ya? Haji Meri. Lopan Haji Meri, Lotai bagul. Itu tuh emang tuh lagi masa-masa jayanya pas dia dibawa sama lu sama Meri tuh kan. Iya. Mudah-mudahan bertahan. Iya, amin amin. Ini seperti umumnya joki-joki lain yang gue pertanya, pasti gue nanyanya juga ada yang sama pasti. Masalah hubungan percintaan gitu. Waduh. Lu ketemu sama istri lu di mana? Lupa. Anjir, ada aja yang lupa. Wah, parah lu. Yang lain lu coba inget deh gue tanya. Ini lupa. Lupa alias privasi. Tapi emang lupa sih. Ketemu privacy. Nggak mau diingat sih sebenarnya. Jadi masa ketemu itu masa-masa lagi bahagia sama almarhum nih. Oh. Jadi bagul udahlah. Selalu bukannya nggak mau ngasih tahu. Jadi keinget, kebayang. Oh, lagi lu happy-happynya sama almarhum. Tapi lu dapat apa ketemu sama Ketemu. dan lu lupa momen-momen ketemunya. Dilupain. Dilupain apa akhirnya lupa nih? Dilupain. Nggak mau inget? Nggak mau. Walaupun ingat juga jangan mending ngobrol yang lain gitu. Parah banget ya yang ini nih. Padahal istri lu nih. Iya, cuma karena momennya bisa bareng begitu gitu. Tapi aneh gue rasanya. Merinding. Kok sampai begitu amat? Yang gimana ya? Maksudnya lagi kondisi happy sama almarhum kan? Iya lagi, bener-bener Tapi lu normal kan saat itu? normal om. Kebanyakan emang bener, bukan om doang nih. Ini udah yang keberapa? Kelima lebih. Normal. Saya buktiin. Saya gonta-ganti pasangan. Oh, lu nggak mau ceritain karena apa ya? Nggak tahu dah, gue juga lupa. Bukan lupa sih, gue nggak tahu. Oh, saat lu sama almarhum lu gonta-ganti gitu. Iya, jadi lupa kan, nih. Enggak, karena kan diajak normal enggak sih, mana-mana berdua, makan berdua, tinggal berdua, curiga. Sampai bener-bener ngeklop. Selama jalan sama dia nggak pernah berantem. Nggak ada gesekan sedikit pun. Sekalinya ada tuh nggak sampai ngerembet mana, bener-bener langsung di terang-terangan di per-peran. Langsung depan iya, orangnya. Depan orangnya. Nggak ngomong di belakang. Enggak, dia tipikal orangnya yang bener-bener jeplak-jeplak gitu. Open dia orangnya. Gua nggak tahu nih istilahnya, Bagul nggak mau nginget, lupa atau apa, yang penting intinya Cut. nggak mau diomongin. Gue jaga privacy aja nggak apa-apa. Dan emang nggak dia yang ngomongin kan, jadi gue tayangin aja. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya lu bisa nikah. Kenapa tuh? Gimana ceritanya? Ya, mungkin udah jodoh. Ya, jodoh udah pasti jodoh jawabannya. Dari orang tua juga sih ngelihat. Dijodohin lu? Enggak, jadi orang tua merhatiin jarak hubungan ini kayak deket gitu kan. Ya udah, orang tua Bagul yang udah pacaran jangan lama-lama. Iya, santai. Santai besok udah nyebar undangan. Oh, gue inget. Pacar lu jauh kan? Jauh. Lu nggak pacaran, lu LDR lah ibaratnya kan? Iya. Lu LDR, ya gue inget. Lu sempet cerita tuh. LDR tapi kedekatannya yang lebih hubungan gak LDR gitu. Iya. Secara fisik sering ketemu. Iya. Dia paling cuma di Bandung nggak salah ya? Iya. Oh. Waktu itu lagi tinggal di Bandung. Iya, waktu pas lagi kita mau ketemu tuh lu mau ke sana ya? Mau ke sana. Iya. Nggak lama lu nikah. Setahun yang lalu, udah lebih setahun. Lebih. Lebih.
Isi ya 2 tahun lah kalau salah ya. Enggak, setahun. Lama amat sih 2 Setahun tahun. 2 bulan, setahun 2 bulan. Wah, karena lu ingetnya di momen pernikahan lu ya. Momen awal kita ketemu. Kalau kita temu, lah kan nggak jauh ke saat Nggak jauh. lu mau nikah kan Beberapa seminggu hari. kalau salah deh. Iya, enggak nyampe. Tiba-tiba lu udah status nikah. Cepet ya emang proses lu ya. Dan udah punya anak sekarang. Alhamdulillah. Dan istri lu sekarang di sini kan? Di sini Lu tinggal sama istri kan? bareng. Kalau LDR lagi ya ada. Tinggal sama istri lah. Ya kali. Maksudnya nggak nyampur sama orang tua. Sempet misah sama orang tua, cuma pas mau lahiran balik lagi. Ya karena butuh bantuan. Butuh bantuan. Neneknya lah ya. Yang di situ. Mau pisah lagi masih mikir nih. Belum ada yang jagain. Iya kan Karena bini kerja juga. enggak, Oh enggak. kasihan juga kalau semuanya dipegang, jaga anak juga, beresin rumah. Kayak tahan dulu deh pisahnya. Sambil dia adaptasi, jangan langsung, waduh, ntar bagolnya yang kena imbas saya takutnya. Nggak bisa nyaring. Pulang, pulang, baru keluar rumah pulang. Oh gitu. Untungnya udah jarang malam kan? Iya, Maksudnya jarang malam, maksudnya jarang lu liaran. jarang. Jarang. Tapi kalau buat balap sih dia nggak pernah sih sampai sekarang. Dari dulu pun ya. Karena memang status lu dikenal emang lu Iya. joki gitu kan. Lu terang-terangan profesi lu gitu ya. Jadi nggak pernah dia kalau bagol balap sekata pun nggak pernah. Apanya? Ya kalau tahu nih bagol mau balap, mau malam, mau pagi, itu nggak ada sekata pun buat dia Ngelarang. larang apa nyuruh pulang apalagi nggak ada. Jangan-jangan emang cuek orangnya. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau kayak keluar nggak jelas nih, dia tahu cuma buat nongkrong-nongkrong tuh pasti. Oh Telepon. pasti nggak. Pasti nggak. Istirahat aja pulang. Iya, pulang. Kalau jelas misalnya balap Balap kayak apa mau ketemu nih sama orang. ketemu, mau meeting, mau nyari duit gitu-gitu. Pasti. Pasti diain. Silakan. Silakan. Bagi-bagi ya. Nah kan belakangan ini lu beberapa kemarin sempat persahabatan sama Mee kan? Iya, gitu benar. kan? Persahabatan sama Mee, lu atas nama Tekno, Mee atas nama KMS. KMS. Sebenarnya sih kalau emang dijadiin itu match yang beneran, apa ya gimana sebutannya ya? Ya beneran Janjian lah, match, ya, janjian, janjian gitu kan, ya. atau timingnya di janjian itu bakal rame banget. Ini aja persahabatan juga rame banget gitu. Walaupun agak ada canda-candanya gitu Iya. kan. Saat itu, lu kan rasanya sama nggak? Lu balapan yang persahabatan sama yang memang beneran janjian gitu? Beda loh, Beda. Beda. Berarti performa lu bakal lebih bagus juga dong harusnya. tergantung. Hmm? Tergantung. dari apa? Fisik, pikiran, Oh, timingnya. iya. Maksudnya lu memaksimalkan performa lu saat persahabatan sama kita nyebutin istilahnya apa ya? Janjian. Janjian. Janjian lah gitu kan. Itu beda. Jadi tergantung sama apa yang terjadi di lu gitu. Iya, gak mungkin kan setiap hari orang moodnya bagus. Ya, lu pengen tahu deh, kapan sih saat lu mood bagus, kapan nggak bagusnya gitu? Tergantung situasi. Lu pernah ngerasain, selain pikiran Iya. almarhum gitu kan? Di luar itu, lu punya mood yang bagus kalau memang harus ngapain, atau enggak lu punya ritual apa gitu? Nggak ada sih, jadi bawaan sendiri aja kalau bagol nih. Tapi alhamdulillahnya mood nggak bagus itu nggak terlalu sering. Terus sering lebih ngejaga. Apalagi kalau misalkan ada yang lagi mau dituju nih punya kemauan, bener-bener harus enak-enak. Gimana caranya nih? Harus enak moodnya. Lu punya ritual khusus nggak sih kalau Ritual misalnya tuh mau apa tuh? balap? Ritual tuh maksudnya yang lu lakukan kebiasaan lu saat lu mau balap gitu. Misalnya besok lu mesti Istirahat. misalnya istirahat atau pas lagi mau lepas lu melakukan apa gitu-gitu. Enggak sih, lebih ke istirahat aja. Kurangin tidur malam, Hmm. bangun pagi. Itu aja. Kalau Mau balap.
Kalau malam, balapan malam, Balapan malam tuh nggak ada ritual itu. nggak ada ritual. Heeh. Namanya udah liar malam kan ya. Waktunya juga nggak banyak, jadi ya udah apa adanya aja. Adanya aja. Heeh. Kali lu ada yang mesti dijaga tuh dalam artian misalnya contohnya nih untuk ngejaga mood lah gitu kan. Oh Gue iya. nggak mau ngapain gitu, gue nggak mau ngapain Paling biar supaya bagus mood gue nggak handphone. bagus. Nggak berkomunikasi. Enggak, jarang. Paling tuh kalau udah mau balap tuh Bagol buka handphone tuh ya seperlunya aja. Yang menurut Bagol penting banget. Baru kalau enggak, udah, handphone kasih siapa aja buat jaga mood. Iya iya. Ya biar nggak ke distrik apa-apa kan. Bener. Nggak distrik apa-apa. Karena media sekarang kan kok kayak dulu. Iya bisa jadi terjadi saat lo mau balap, lu banyak DM kan, bisa jadi Iya. kan. Isinya ngebully atau nyemangatin. Iya. Nah itu kan mental lu bisa turun naik tuh di situ gitu-gitu. Jadi memang lu ngejaga di handphone lah, maksudnya di komunikasi itu. Balap itu hobi yang lu bisa juga sambilan untuk nyari nafkah lah ya gitu kan statusnya. Betul. Tapi kan ini balapan ini adalah hobi dan status yang butuh fisik gitu kan. Bener. Fisik kuat, terus berat badan lo stabil, itu otomatis masih tetap jalan gitu kan. Gue rasa dari umur lu yang sekarang ini masih lama ya. Maksudnya apa emang lu sekarang udah mulai ada rasa jenuh, pengen coba pindah ke dunia kayak kerja bener lah gitu. Udah sempat kepikiran. Maksud lu dalam artian bekerja atau berusaha usaha atau kerja? Ya pokoknya antara dua itu pasti Bagol coba. Terus bidang apa yang lu pengen? Untuk sekarang sih pengen usaha tuh nggak jauh sih dari dunia otomotif nih. Mau jual spare part apa buka bengkel servisan. Gitu. Kalau usaha. Kalau bekerja mau nerusin usaha bapak. Dan bapak masih megang usaha itu? Masih. Apa tuh bidang apa? Nah itu dia nih Bagol belum nanya sampai detail. Oh. Dia lebih kayak ngurus tanah gitu. Oh, jual beli tanah. Iya, terus sama bangunan kayak properti gitu. Kontraktor? Iya. Oh. Sampai sekarang nggak tahu nih bapak kerjanya gimana. Intel lagi. Enggak, kalau untuk situ enggak. Lu pengen terusin usaha bokap tapi lu masih belum tahu apa belum yang bokap lu lakuin. Iya, gitu. karena buat ketemu aja itu sebulan sekali. Ketemunya ibaratnya nih ngabisin rokok satu batang, udah. Oh gitu. Dia pergi. Oh, berarti bokap lu tuh sebenarnya jarang pulang. Jarang. Dia lebih ngutamain pekerjaannya, usahanya. Jadi yang penting dia tuh mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi sampai nggak bisa buat ada waktu main-main sama anaknya, nggak ada. Dari kecil pun jarang ketemu? Jarang. Oh, jarang ketemu sampai sekarang tuh ya sekedar ketemu aja gitu. Karena kerjanya mungkin di luar kota gitu kali ya? Iya. Ntar ada di mana, aduh. Sampai sempat ngerasain tuh waktu kecil ya. Kalau dengar suara kendaraan tuh suka buka jendela. Bapak nih. Apal. Iya, suara kendaraannya. Toto bukan. Diem lagi. Udah kata ibu, udah tidur. Ntar juga pulang. Oh. Udah nggak usah ditungguin, tidur aja. Setahu lu saat itu emang bokap kerja aja gitu ya? Kerja. Emang bener pure kerja sih dia. Kalau buat yang lain-lain dia pasti ketahuan. Selain kerja. Entah dia melenceng apa gimana itu pasti ketahuan. Oh. Ya. Feeling istri lebih kuat. Yang saya sering jadi ngobrol nih denger. Jadi makanya saya bisa bilang dia kalau melenceng tuh pasti ketahuan. Oh. Tapi lu bener di sekarang ini udah
udah kepikiran mau Hijrah. gitu. Karena faktornya apa sih? Faktornya Menurut lu tuh ini nggak jelas yang mana nih? yang balapan sekarang. Ya bisa dibilang sih nggak jelas, tapi hobi ya. Makanya mau coba hijrah buat lebih memperdalam ini aja sih, kayak pergaulan. Maksudnya pengen coba nih, gue bergaul selain di balap. Gimana, terus kerja kayak gimana. Dan selama itu sampai sekarang lu belum pernah bekerja ya? Belum belum pernah bekerja, makanya pengen coba nih. Tapi rata-rata joki-joki memang joki ya joki aja gitu ya, kalau yang lu kenal. Iya, joki-joki aja. Joki-joki aja ya. Ada yang ngerasa tercukupi. Kalau nggak tercukupi mungkin sisi lain apa gitu kan. Iya. Tapi dia nggak bekerja gitu Nggak. ya. Jadi mengenai masa depan yang menurut lo nggak oke lah buat masa depannya. Iya. Karena ya itu pasti nggak menjanjikan gitu kan. Bener. Kan. Ya udah. Jam berapa nih? 12:30. Anjing, jam 1 men. Udih. Iya, hampir jam 1. Gila malam banget. Pantesan lu ngantuk. Itu efek mandi sih. Biasanya jam segini lagi strong. Kalau mandinya nggak malam, ini karena dingin kan habis mandi nih. Jadi kayak kena angin nih. Ya udah, biarin bagol tidur dah. Udah ngantuk. Udah ya? Sama nggak aktivitas sih. Hah? Maksudnya iya, duduk kalau- ngobrol ya. Kan kalau biasanya ini kalau di sini nongkrong nih, ntar Bercanda-bercanda. bagul. Iya, ngapain aja bagul. Kalau duduk doang ya? Jadi ngantuk. Oke, yuk Kemana? pulang. Enggak. Nanti kita lanjut lagi.